dimulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk dimulai. Sudah cukup? Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya kalian semua? Baik. Apakah ada temannya yang izin tidak hadir ataupun sakit? Tidak. Hadir semua ya berarti ya? Ya. Alhamdulillah. Nah, masih ingat dengan pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang materi apa? Teks prosedur. Ya, betul sekali. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu menulis teks prosedur. Yang sebelumnya Ibu akan menjelaskan capaian pembelajarannya terlebih dahulu. Untuk elemennya adalah menulis dengan CP-nya, peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajarannya, Ibu ingin nanti kalian dari segi pengetahuan peserta didik mampu mengidentifikasi informasi tersurat dan tersirat yang terkandung dari teks prosedur yang ditulis secara tepat. Kemudian keterampilannya, peserta didik mampu menciptakan teks prosedur berdasarkan topik aktual yang dipilih dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks dalam bentuk tulisan secara runtut dan jelas. Untuk sikapnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap bernalar kritis dan bergotong royong dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi informasi tersurat dan tersirat dari teks prosedur melalui diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya untuk IKTP-nya, pada intinya Ibu ingin nanti kalian mampu mengecek pemahaman awal kalian kemarin karena kita di pertemuan sebelumnya sudah belajar mengenai pengertian, manfaat, dan tujuan teks prosedur. Nah, nantinya setelah itu kalian mampu mengidentifikasi tujuan, struktur, dan kaidah pembahasan dari teks prosedur. Nanti peserta didik juga mampu menuliskan teks prosedur berdasarkan topik aktual yang dipilih dan sesuai minat kalian. Masih ingat dengan tugas kemarin untuk menentukan minat apa yang akan kalian tulis di teks prosedur? Masih. Disiapkan ya? Baik. Nah, selanjutnya untuk dari segi sikap, nanti kalian berpartisipasi aktif dalam diskusi dan mampu mengajukan pertanyaan yang relevan. Selanjutnya nih, kemarin kita belajar mengenai manfaat teks prosedur. Ada yang masih ingat apa saja manfaat dari mempelajari teks prosedur? Salma? Bisa mengetahui cara tata Betul sekali, agar kita dapat melakukan dan membuat sesuatu. Kemudian Mbak Emi, apa manfaat dari teks prosedur? dapat memberikan panduan atau instruksi yang jelas dan terstruktur dalam menulis sesuatu atau melakukan sesuatu itu. Betul sekali, dapat memberikan instruksi yang jelas. Kemudian Mas Marhan, manfaat yang ketiga apa? Manfaat yang ketiga dapat mengurangi kesalahan dalam penggunaan suatu barang atau produk. Betul sekali, dapat mengurangi kesalahan dalam membuat suatu produk. Betul sekali ya, tadi yang pertama mempermudah dan memahami dalam mengikuti suatu proses, menjamin proses yang dilakukan tadi sesuai dengan tujuannya dan jelas. Dan yang ketiga tadi benar yang disampaikan Mas Marhan, meminimalisir kesalahan. Baik, selanjutnya ini adalah langkah pembelajaran yang akan kita lalui pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menebak di ujung itu maksudnya apa? Mengamati. Betul, kita akan mengamati sebuah teks prosedur. Kemudian yang kedua, betul sekali, kita akan mencoba praktik menulis teks prosedur. Yang ketiga apa? Presentasi. Betul sekali, nantinya Ibu ingin kalian mempresentasikan hasil tulisan kalian. Dan yang terakhir? Ya, betul sekali. Jadi yang terakhir nanti kita akan menyimpulkan secara bersama-sama mengenai materi teks prosedur. Nah, sebelum itu kita akan mengerjakan asesmen diagnostik. Silakan disiapkan gawainya dan bisa di-scan. Untuk waktu pengerjaannya sendiri selama 2 menit ya anak-anak semua. Nantinya untuk asesmen diagnostik ini adalah untuk membagi urutan-urutan apa yang nantinya kalian tulis dalam teks prosedur. Apakah ada yang terkendala? Sinyalnya Bu. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Apakah ada yang terkendala? Baik, sudah 2 menit ya. Terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mengerjakan asesmen ini. Nantinya untuk anak-anak yang ada di urutan 1 sampai 5 nanti akan mendapatkan
selanjutnya kita akan mencoba mereview kembali materi teks prosedur yang kemarin kita sudah pelajari. Nah, yang pertama mengenai definisi teks prosedur. Ada yang masih ingat apa itu definisi teks prosedur? Silakan Mbak Muti. Teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi informasi untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang berisi langkah-langkahnya. Baik, coba kita cek ya apakah yang disampaikan oleh Mbak Muti itu sudah benar. Betul sekali ya, jadi teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah dan seperti yang disampaikan Mbak Muti untuk tujuannya sebagai petunjuk yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu masalah. Baik, masih pada ingat ya materi sebelumnya? Nah, selanjutnya nih ada tujuan teks prosedur. Ada yang masih ingat apa saja tujuan teks prosedur? Silakan Mbak Rifka terlebih dahulu. Jadi tujuan teks prosedur itu ada 3 itu. Yang pertama ada memberikan informasi tentang langkah-langkah membuat sesuatu. Kemudian ada membantu membaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar, efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah menghindari kesalahan dalam menggunakan sesuatu. Baik, betul sekali. Coba kita buktikan. Benar ya. Yang pertama untuk membuat sesuatu. Yang kedua adalah untuk melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga untuk menggunakan sesuatu dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang dituliskan dalam teks prosedur. Nah, selanjutnya tadi di langkah kedua pembelajaran kita adalah mengamati tentang cara membuat roti ya. Ini Ibu memperlihatkan salah satu contoh membuat roti isi. Jadi sini Ibu ada roti dan kita akan mencoba bagaimana sih cara membuat roti ini. Yang pertama, di kalimat pertama itu membuat roti selai untuk sarapan atau bekal. Ini termasuk struktur apa anak-anak semua? Ada yang masih ingat? Termasuk struktur tujuan. Jadi di bagian pertama ini termasuk tujuan. Kemudian untuk membuat roti isi ini kita perlu 2 lembar roti tawar, selai, pisau atau sendok, dan juga piring. Jadi bagian tersebut termasuk struktur Bahan. Betul sekali, termasuk bahan dan alat. Kemudian di bagian yang ketiga ini bisa minta tolong dibacakan oleh Mbak Rosi. 1. Siapkan 2 lembar roti tawar di atas piring. 2. Ambil selai menggunakan pisau atau sendok. 3. Oleskan selai secara merata pada satu sisi roti. 4. Tutup dengan lembar roti lainnya. 5. Potong roti menjadi 2 bagian jika ini lebih mudah dimakan. 6. Roti selai siap disajikan atau dibawa sebagai bekal. Ya, menurut Mbak Rosi sendiri ini termasuk struktur bagian apa? Langkah-langkah. Ya, betul sekali ya. Jadi bagian sini termasuk bagian langkah-langkah. Kemudian di kalimat terakhir ini bisa dibacakan, minta tolong Mas Luki. Gunakan roti gandum untuk pilihan yang lebih sehat dan simpan dalam kotak matang agar tetap segar. Selamat menikmati. Ya, menurut Mas Luki sendiri bagian ini termasuk bagian. Penutup. Ya, betul sekali ya. Jadi ini termasuk bagian penutup karena di sini ada kesimpulan dan juga ada rekomendasi untuk bisa menggunakan roti gandum supaya lebih sehat. Nah, tadi kita sudah mencoba mengidentifikasi cara membuat roti isi. Jadi roti isinya ini sudah jadi ya teman-teman semua. Terima kasih. Dan untuk struktur teks prosedurnya sendiri, seperti yang sudah disampaikan oleh kalian semua, tadi yang pertama ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan penutup. Untuk judul sendiri adalah berfungsi untuk menunjukkan tema atau topik yang dibahas dalam teks prosedur. Kemudian tujuannya itu adalah maksud yang ingin dicapai ketika kita membaca atau melakukan sesuai teks prosedur. Alat dan bahan sendiri adalah bagian yang diperlukan untuk kita membuat atau melakukan sesuatu. Dan yang keempat, langkah-langkah itu berisi urutan, step-step yang harus kita ikuti untuk tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir ada penutup, di sini memberikan kesimpulan atau rekomendasi setelah langkah-langkah prosedur tadi selesai. Nah, tadi kita belajar tentang struktur, selanjutnya kita belajar tentang kaidah kebahasaan. Bisa minta tolong dibacakan Mbak Nadia, ada apa saja? Untuk kaidah kebahasaan dari teks prosedur ketiga, yang pertama menggunakan kalimat imperatif, kemudian menggunakan konjungsi temporal, dan yang terakhir itu menggunakan kata teknis, kalimat persuasif, dan lumbarandia. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Untuk kaidah kebahasaan sendiri seperti yang disampaikan oleh Mbak Nadia tadi, ada kalimat imperatif. Isinya merupakan kalimat perintah atau ajakan untuk kita melakukan sesuatu dalam teks prosedur. Kemudian konjungsi temporal itu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan langkah-langkah dalam teks prosedur.
biasanya untuk menunjukkan urutan waktu. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari konduksi temporal? Saya Bu. Baik, silakan Mbak Emi. Kemudian selanjutnya Betul sekali, jadi ada kemudian, selanjutnya, lalu. Kemudian ada kata teknis, itu kata yang spesifik untuk topik yang dibahas. Misalnya tadi ketika kita membuat roti, itu ada oleskan, itu biasanya terkait dengan selai, maka termasuk kata teknis. Kemudian kalimat persuasif itu adalah kalimat yang digunakan untuk memberikan motivasi atau penjelasan tambahan terkait prosedur. Dan numeralia itu adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan jumlah. Ada yang bisa menyebutkan apa contoh numeralia? Silakan Mbak Pia. 1 sendok pertama, kedua seperti itu. Betul sekali. Silakan Mbak Sama bisa disebutkan lagi contohnya. Untuk numeralia itu contohnya seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Pia dan Mbak Salma, ada setengah, 1, kedua, ketiga itu menunjukkan bentuk kata numeralia. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan praktik menulis teks prosedur, tapi sebelumnya kita harus mengetahui apa cara-cara yang perlu kita pahami untuk menulis teks prosedur. Tentunya yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan menulis. Kemarin anak-anak semua sudah menentukan ya dari pertemuan sebelumnya. Sudah? Kemudian yang kedua, cari informasi yang relevan dengan topik ataupun minat yang telah kalian cari. Kemudian buat kerangka dan susun garis besar yang ingin dilakukan. Lalu tuliskan alat dan bahan serta langkah-langkah secara urut dan rinci. Dan yang terakhir tambahkan penutup, lalu juga periksa kembali dengan teliti. Begitu ya anak-anak semua? Iya, Bu. Baik. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar bagaimana cara menulis teks prosedur yang baik ya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki langkah pembelajaran yang selanjutnya, yaitu praktik menulis teks prosedur. Ada yang sudah tidak sabar untuk praktik menulis teks prosedur? Semuanya sudah tidak sabar ya. Kita langsung saja. Nantinya untuk teknisnya adalah kita ada 2 LKPD anak-anak semua. LKPD pertama nanti berisi soal yang menguji tujuan, struktur, dan kaidah kebahasaan yang telah kalian pelajari sebelumnya. Kemudian yang kedua, nanti di LKPD kedua kalian membuat teks prosedur sesuai dengan topik dan minat. Untuk urutan 1 dan 5 tadi, seperti yang Ibu sampaikan, membuat tulisan utuh dengan topik aktual yang dipilih dari undian. Sedangkan untuk 6-10 membuat teks prosedur sederhana dalam bentuk mapping sesuai dengan minat yang telah kalian pilih dari pertemuan sebelumnya. Baik, ini langsung saja Ibu sampaikan siapa saja tadi yang mendapatkan urutan 1-5. Tadi ada Mas Ruki, Mbak Salma, Mas Mariam, Emi, dan Mbak Muti. Nah, di sini ada undian, nanti bisa dipilih oleh Mas Ruki terlebih dahulu, bisa dipilih undiannya. Ini untuk KKPD-nya. Nah, selanjutnya Mbak Salma. Ini untuk KKPD-nya. Mas Farhan. Ini untuk KKPD-nya. Untuk Mbak Emi. Ini untuk KKPD-nya. Dan ini untuk Mbak Muti ya, untuk KKPD dan undiannya. Nah, untuk urutan 6-10 nanti Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan. Bisa minta tolong dibagikan ke temannya. Mungkin ada yang kurang paham dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tentang teknis pengerjaan LKPD. Sudah paham? Baik, untuk waktu pengerjaannya sendiri selama 5 menit ya anak-anak semua, silakan dikerjakan. Sudah dikerjakan?
waktunya tinggal 2 menit lagi ya anak-anak semua. Nanti untuk presentasi dari urutan 6 sampai 10 yang duluan maju perwakilan saja untuk presentasi pengerjaan KKPD 1. Sedangkan untuk urutan 1 sampai 5 presentasi dari KKPD 2. Baik, waktunya sudah habis ya anak-anak semua. Tadi sesuai kesepakatan kita untuk presentasi mulai dari urutan 6 sampai 10 perwakilan saja, 1 orang nanti akan dipuspin. Nanti kalian akan presentasi mengenai hasil pengerjaan kalian di LKPD pertama untuk mengidentifikasi tujuan, struktur, dan kaidah pembahasannya. Mungkin Ibu spin dulu ya anak-anak semua. Siapa yang maju untuk pertama? Baik, kepada Mbak Rika silakan untuk maju ke depan. Bagi teman-teman yang tidak presentasi bisa diperhatikan dan nanti bisa diberikan tanggapannya ya. Silakan Mbak Rika bisa dipresentasikan hasil kerjanya. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang teks prosedur tentang cara mencuci tangan yang benar. Pertanyaan yang pertama itu, apa tujuan dari teks prosedur yang telah kalian baca? Jadi tujuannya itu memberikan petunjuk praktis kepada pembaca atau siswa cara mencuci tangan yang benar agar terhindar dari kuman dan penyakit. Yang kedua, menganalisis struktur. Yang pertama itu ada judulnya cara mencuci tangan yang benar. Kemudian tujuannya menjelaskan pentingnya mencuci tangan dan manfaatnya. Selanjutnya ada alat dan bahan yang meliputi air bersih, sabun, handuk atau tisu. Kemudian untuk langkah-langkahnya secara singkat itu ada basahi kedua tangan, kemudian tuangkan sabun, gosok kedua telapak tangan, gosok punggung tangan kiri, gosok sela-sela jari hingga bersih, bersihkan bagian bawah kuku dengan menggosok ujung jari, lalu bilas tangan dengan air bersih, dan yang terakhir itu keringkan tangan menggunakan handuk atau tisu. Untuk bagian penutupnya itu ada ajakan untuk membiasakan diri mencuci tangan demi kesehatan. Selanjutnya itu menentukan kalimat imperatif dan konjungsi temporal yang digunakan dalam teks prosedur. Untuk kalimat imperatifnya itu ada dalam kalimat basahi kedua tangan, kemudian ada tuangkan sabun, gosok tangan, kemudian yang terakhir ada keringkan tangan. Yang terakhir itu ada konjungsi temporal, itu ada setelah itu, kemudian, lalu, pertama, hingga, dan yang terakhir adalah sampai. Baik, beri tepuk tangan dulu pada Mbak Rika. Nah, tadi terima kasih kepada Mbak Rika yang sudah mempresentasikan. Mungkin dari teman-teman urutan 1 sampai 5, mungkin Mbak Emi bisa memberikan tanggapan dari hasil presentasi Mbak Rika tadi tentang cara mencuci tangan. Baik, menurut saya yang disampaikan oleh Mbak Rika sudah sangat lengkap ya, termasuk dari tujuan dan langkah-langkah dan selanjutnya juga sudah sangat lengkap dan juga sangat jelas. Baik, terima kasih ya Mbak Emi atas tanggapannya. Tadi benar ya Mbak Rika sudah menjelaskan kepada kita tentang tujuannya, tentang struktur dan kaidah pembahasan dari teks prosedur cara mencuci tangan yang benar. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari anak-anak urutan 1 sampai 5 ya. Kita spin terlebih dahulu. Baik, kepada Mbak Salma, silakan untuk maju ke depan untuk presentasi hasil tulisan teks prosedur. Kalau boleh tahu tadi topiknya apa Mbak Salma? Cara membuat salah sebuah dengan jawab. Wah, ini tentang cara membuat salad buah nih anak-anak semua bisa diperhatikan ya. Perkenalkan, saya Salma aja ingin mempresentasikan teks prosedur yang saya buat mengenai cara membuat salad bunga dengan yogurt.
Tujuannya yaitu memberikan petunjuk langkah demi langkah untuk membuat salad buah yang segar dan sehat menggunakan yogurt. Alat bahannya 1 mangkuk besar, pisau, sendok, 1 apel, 1 mangga, setengah semangka, 1 buah naga, 1 cangkir anggur, 200 ml yogurt plain, 1 sendok makan madu, perasan air jeruk nipis. Kemudian langkah-langkahnya, yang pertama cuci bersih semua buah di bawah air mengalir. Yang kedua, kupas dan potong buah seperti apel, mangga, semangka, dan buah naga menjadi bentuk dadu kecil. Yang ketiga, belah anggur menjadi 2 bagian dan buang bijinya jika perlu. Yang keempat, masukkan semua buah yang telah dipotong ke dalam mangkuk besar. Yang kelima, tuangkan yogurt ke dalam mangkuk berisi buah. Yang keenam, tambahkan madu dan air jeruk nipis jika ingin rasa lebih manis dan segar. Yang ketujuh, aduk rata semua bahan hingga tercampur sempurna. Yang kedelapan, salad buah dengan yogurt siap disajikan. Untuk rasa lebih nikmat, simpan terlebih dahulu di dalam lemari es selama 15-20 menit. Dan untuk bagian penutupnya, salad buah dengan yogurt tidak hanya lezat tetapi juga sehat dan menyegarkan. Cocok dikonsumsi sebagai camilan sehat atau menu sehat yang menu sarapan yang ringan. Baik, terima kasih kepada Mbak Salma. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Silakan bisa duduk. Nah, tadi Mbak Salma sudah mempresentasikan hasil tulisannya tentang cara membuat salad buah dengan apa tadi Mbak Salma? Yogurt. Dengan yogurt. Itu segar banget ya buat siang-siang hari ini. Nah, mungkin dari Mbak Rosi bisa disampaikan tanggapannya atas presentasi dari Mbak Salma tadi cara membuat salad buah. Presentasi dari Mbak sudah cukup jelas, sehingga jelas apa saja yang disebutkan tentang pembuatan salad buah tersebut Ibu. Baik, terima kasih Mbak Rosi atas tanggapannya. Benar sekali ya, tadi Mbak Salma sudah menyampaikan secara jelas cara membuat salad buah dengan yogurt. Nah, terima kasih pada anak-anak semua yang sudah mengerjakan LKPD dengan sangat antusias dan menuliskan teks prosedur. Nah, kita sudah mencapai ke akhir pembelajaran kita, yaitu yang selanjutnya adalah menyimpulkan materi pada hari ini. Mungkin kepada Mbak Alifa bisa disimpulkan pengertian dari teks prosedur yang sudah kita pelajari pada hari ini itu apa ya? Tadi kita sudah belajar mengenai teks prosedur, yaitu teks yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Betul sekali, tadi teks prosedur seperti yang disampaikan oleh Mbak Alifa adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian tadi tujuan teks prosedur itu ada 3, mungkin bisa disampaikan salah satunya Mas Luki, tujuan dari teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur itu ada 3, yaitu memberikan informasi tentang langkah-langkah sesuatu, bantu pembaca agar dapat melakukan suatu kegiatan dengan benar, efektif dan efisien, menghindari kesalahan dalam menggunakan sesuatu. Iya betul sekali ya, tadi tujuannya ada untuk melakukan sesuatu, membuat sesuatu, dan bahkan untuk menggunakan sesuatu. Kemudian tadi strukturnya itu ada berapa saja? Yang pertama anak-anak semua ada judul, yang kedua tujuan, yang ketiga yang keempat yang kelima penutup. Sekali ya, tadi strukturnya ada 5, ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan juga penutup. Nah, selanjutnya Ibu ada pertanyaan kepada kalian semua. Menurut kalian bagaimana sih ciri-ciri dari teks prosedur? Mungkin Mas Farhan bisa menyampaikan pendapat apa ciri-ciri dari teks prosedur? Ciri-ciri teks prosedur biasanya terdiri dari alat dan bahan serta langkah-langkah pembuatan suatu produk atau barang. Betul sekali, tadi ciri-ciri menurut Mas Farhan teks prosedur itu ada langkah-langkah untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu. Kemudian mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, Mbak Nadia. Ciri-ciri teks prosedur itu apa ya menurut Mbak Nadia? Untuk ciri-ciri dari teks prosedur ini memberikan berisi tentang instruksi atau langkah-langkah dalam proses pembuatan. Kemudian terdiri dari kalimat imperatif atau kalimat perintah menggunakan konjungsi temporal. Betul sekali ya yang disampaikan oleh Mbak Nadia. Tadi berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Kemudian juga ada konjungsi temporal, ada kalimat imperatif dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana pembelajaran hari-hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada yang sulit dari pembelajaran mengenai teks prosedur ini? Tidak. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin kalian semua
Pesan dari hari ini satu kata. Seru. Seru. Mbak Salma? Menyenangkan. Boleh gini. Boleh sama atau tidak? Boleh sama. Membahagiakan. Membahagiakan masalah dan berjalan kami. Mengasihkan. Mengasihkan. Mbak Muti. Salah. Keren. Tadinya Mbak Alifa. Pikir keras dulu. Hebat. Baik. Kemudian Mbak Fia. Energi. Mbak Rita. Bermanfaat Ibu. Bermanfaat. Kalian Mbak Nadia. Mantul. Baik, terima kasih ya atas pendapat-pendapat yang kalian berikan pada hari ini. Semoga nanti pendapat dan saran kalian menjadi evaluasi ke depannya untuk Ibu memberikan pembelajaran. Begitu, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan pekerjaan rumah yang bisa kalian kerjakan. Nanti Ibu akan mengirimkan linknya di WhatsApp group ya. Nanti untuk tenggatnya maksimal minggu depan. Kemudian setelah tibalah kita di akhir pembelajaran pada hari ini, semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa nanti dikerjakan PR-nya ya. Baik. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Terima kasih. Dan untuk mengakhiri pada pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Silakan kepada Mbak Rosi dari pimpin teman-teman yang berdoa. Jadi hari ini pembelajaran pada hari ini masing-masing yang berdoa sesuai keyakinan masing-masing berdoa segala cukup. Terima kasih anak-anak semua. Jangan lupa nanti dimakan yaitu roti isi yang kita buat pada hari ini. Jangan ya nanti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.